Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga semangat ya hari ini. Nah, Tribuners, senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Rapot Radio on Podcast edisi Kamis 5 Juni 2025. Ini kita udah di Hamin 1 ya, Idul Adha. Tapi masih tetap Tribun selalu memberikan informasi yang pastinya penting untuk kalian ketahui ya. Dan seperti biasa Tribuners di rapot itu selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi. Nanti ada berbagai informasi mengenai berita lokal, kemudian ada juga pilihan berita nasional, dan ada info gempa, jadwal kapal, lalu ada info gelombang dan info cuaca. Kalian boleh banget bergabung melalui live kami di kanal YouTube, Facebook fanpage, dan juga TikTok Tribun Ambon. Di sini udah ada beberapa yang bergabung. Di TikTok ada Kak Neta Metaloy Leki Rupi, dan juga di Facebook udah ada beberapa. Stay tune terus ya Tribuners, kalian boleh banget request mau dibacakan berita apa, khususnya untuk berita lokal yang dari Ambon, SBB, SBT, Maluku Tengah, dan lain-lain. Boleh ditulis di kolom komentar, nanti Putri bacakan. Atau juga kalian yang mau kirim-kirim salam, ngucapin selamat ulang tahun buat keluarga, sahabat, atau teman, pacar, boleh banget ditulis aja di kolom komentar, nanti dibacain satu-satu. Kalian juga boleh menanggapi berita atau informasi yang nanti Putri sampaikan. Nah Tribuner, seperti biasa kita akan mulai dengan melihat info cuaca. Hari ini cuacanya cukup cerah dari pagi sampai siang tadi, tapi di jam 3 itu udah mulai berawan dan sempat juga hujan ringan tadi, tapi udah reda. Dan sekarang itu berawan tebal tapi nggak hujan, dan cuacanya di angka 30 derajat Celcius, khususnya untuk di rumah 3 sendiri di kantor Tribun Ambon ya. Dan kelembapannya di angka 86%, lalu kecepatan angin di angka 25 km per jam. Nah, secara keseluruhan memang cuaca di Maluku itu lagi hujan ya Tribuners, bahkan di beberapa daerah itu sering terjadi banjir karena memang intensitas hujannya cukup tinggi, khususnya di Maluku Tenggara ya, itu di beberapa ohoy atau desa. Kemarin juga sempat diberitakan oleh Tribun Ambon, udah bahkan terjadi banjir bandang ya di Ohoy Renan dan beberapa desa lainnya. Next Tribuners, kita mau ke info gelombang. Berdasarkan data dari BMKG, itu ada peringatan dini yang berlaku hari ini 5 Juni 2025 sampai dengan besok pagi ya. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,50 meter itu berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ada perairan selatan Pulau Buru, kemudian perairan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, perairan selatan Maluku Tengah, perairan Kepulauan Banda Neira, Laut Banda, perairan Wetar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kai, perairan selatan Kepulauan Aru, dan Laut Arafuru, di mana ini ada saran keselamatan yang diimbau atau diharapkan untuk diperhatikan dari BMKG ya Tribuners, yaitu untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri itu apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Ada juga untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar ya Tribuners,
itu diimbau apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 meter itu diharapkan untuk tidak beroperasi seperti itu. Dan ini juga ya ada imbauan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Nah ini imbauan dari BMKG dan Prakirawan Suwaif Irianto ya Tribuners. Jadi untuk Tribuners yang punya keluarga atau saudara yang berprofesi sebagai nelayan tadi ya diperhatikan untuk tinggi gelombangnya dan juga anginnya ya apabila kencang, dan sekiranya tidak disarankan untuk melaut, lebih baik jangan dulu, dihindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Seperti itu Tribuners. Next kita mau ke info gempa. Lagi-lagi kita selalu berdasarkan data dari BMKG ya Tribuners. Per 5 Juni hari ini itu ada beberapa kali gempa yang terdeteksi. Yang pertama di pukul 00.21 jadi setengah 1 waktu Indonesia Timur dini hari ya. Itu terjadi gempa dengan magnitudo 3,4 Tribuners yang terjadi di 14 km barat daya Masohi, Maluku Tengah, dan juga di 21 km timur Amalatu, Seram bagian barat di kedalaman 10 km. Untuk 3,4 itu memang tidak terasa ya di darat, tapi terdeteksi di bawah laut seperti itu. Lalu berikut di jam 11.41 juga terdapat gempa dengan magnitudo 3,3 yang terjadi di 77 km selatan Obi, Maluku Utara. Oh ini deteksinya di Maluku Utara ya. Dan juga di 124 km barat laut Taniwel, Seram bagian barat di kedalaman 199 km. Kemudian di pukul 1 siang tadi ya juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,6 Tribuners yang terjadi di 151 km tenggara Bula, Seram bagian timur, dan juga di 161 km timur Banda, Maluku Tengah di kedalaman 333 km. Lalu di pukul 13.23 hampir setengah 2 siang itu terjadi gempa dengan magnitudo 3,9 yang terjadi di 37 km timur Kobisonta, Maluku Tengah, dan 38 km barat laut Bula, Seram bagian timur di kedalaman 10 km. Terakhir ini di jam 14.14 hampir setengah 3 siang itu terjadi gempa dengan magnitudo 4,4 yang terjadi di 68 km timur Kepulauan Romang, Maluku Barat Daya, dan di 87 km utara Tiakun, Maluku Barat Daya di kedalaman 205 km. Nah itu untuk info gempanya Tribuners. Next kita ke jadwal kapal ya. Pertama ada jadwal KM Labobar Tribuners dengan rute yang dilewati cukup banyak ya, dari Ambon, Bau-Bau, lalu Makassar, Surabaya, Jakarta, Dobo, Sorong, Nabire, Wasior, Manokwari, kemudian Fakfak, Kaimana, Dobo, Tual, dan juga Banda. Nah KM Labobar ini Tribuners berangkat dari Surabaya semalam 4 Juni di jam 7 malam, kemudian baru akan tiba di Bau-Bau pada 6 Juni nanti di jam 7 malam. Jadi di tanggal 5 itu masih di Surabaya ya. Lalu berangkat dari Bau-Bau itu 6 Juni jam 9 malam
dan tiba di Ambon lusa 7 Juni di jam 10 malam. Nanti berangkat dari Ambonnya 8 Juni di jam 1 dini hari, kemudian baru tiba di Banda pada 8 Juni di jam 9 pagi. Jadi Ambon Banda itu sekitar 8 jam ya. Kemudian berangkat dari Banda 8 Juni di jam 11 siang, lalu tiba di Tual pada 9 Juni di jam 00.01 dini hari. Baru peralihan dari tanggal 8 menuju tanggal 9. Kemudian berangkat dari Tual 9 Juni di jam 3 pagi Tribuners, dan tiba di Dobo itu masih di 9 Juni juga di jam 10 pagi. Ini rata-rata kisaran waktunya cukup cepat ya. Dari Tual menuju Dobo itu hanya 7 jam. Kemudian berangkat dari Dobo 9 Juni di jam 1 siang, lalu tiba di Kaimana pada 9 Juni di jam 10 malam. Nah, nanti berangkat dari Kaimana itu 9 Juni di pukul 23.59 dan baru akan tiba di Fakfak pada 10 Juni di jam 10 pagi Tribuners. Lalu dari Fakfak berangkatnya 10 Juni di jam 1 siang, kemudian tiba di Kaimana pada 10 Juni di jam 11 malam. Next kita punya jadwal KM Pangorango yang tiba di Ambon hari ini 5 Juni di jam 12 siang tadi, dan berangkat dari Ambon sebentar lagi di jam 5 sore ya. Kemudian tiba di Banda besok ini tiba di Ambon 5 Juni 12 siang tadi. Kemudian berangkat dari Ambon besok ya 6 Juni di jam 5 sore. Kemudian tiba di Banda 7 Juni lusa di jam 7 pagi. Lalu berangkat dari Banda itu tanggal 8 ya, 8 Juni di jam 4 sore. Kemudian tiba kembali di Ambon pada 9 Juni di jam 6 pagi. Nah, nanti berangkat dari Ambon itu 9 Juni di jam 8 malam, lalu tiba di Namrole pada 10 Juni di jam 7 pagi. Nah, nanti berangkat dari Namrole ya Tribuners 10 Juni di jam 8 pagi, dan tiba lagi di Ambon itu 10 Juni di jam 6 sore. Nanti berangkat dari Ambon 10 Juni di jam 23.59 ini menuju tanggal 11 ya. Kemudian baru akan tiba di Banda itu pada tanggal 11 Juni di jam 2 siang. Oke, sampai di tanggal 11 dulu, nanti kita update lagi di rapot hari Sabtu ya Tribuners. Kita bergeser ke jadwal KM Dorolonda yang berangkat dari Jayapura 5 Juni hari ini di jam 3 sore. Lalu tiba di Waren pada 6 Juni besok di jam 9 pagi. Nanti berangkat dari Warennya itu 6 Juni di jam 11 siang, lalu akan tiba di Nabire masih di 6 Juni di jam 5 malam. Lalu berangkat dari Nabire itu 6 Juni di jam 7 malam dan tiba di Manokwari 7 Juni jam 5 pagi. Berangkat dari Manokwari 7 Juni jam 7 pagi, lalu tiba di Sorong 7 Juni di jam 7 malam. Berangkat dari Sorongnya itu 7 Juni jam 9 malam. Lalu tiba di Ambon pada 8 Juni di jam 5 sore. Nanti berangkat dari Ambon 8 Juni di jam 8 malam. Kemudian baru akan tiba di Namlea pada 9 Juni di jam 1 dini hari. Bukan 1 siang ya Tribuners, 1 dini hari. Lalu berangkat dari Namlea 9 Juni di jam 3 pagi atau 3 subuh. Lalu tiba di Bau-Bau pada 10 Juni di jam 2 dini hari. Selanjutnya ada jadwal KM Ciremai Tribuners untuk kalian yang mau berangkat ke Serui ini. Semalam itu berangkat dari Jayapura ya KM Ciremai
pada pukul 23.59, lalu tiba di Serui 5 Juni jam 7 sebentar malam. Kemudian berangkat dari Serui itu jam 9 malam sebentar dan tiba di Sorong pada 6 Juni besok di jam 9 malam. Lalu berangkat dari Sorong 6 Juni di jam 23.59 dan tiba di Ambon pada 8 Juni di jam 00.01, baru saja menuju tanggal 8 ya, si gelap gulita. Kemudian berangkat dari Ambon 8 Juni di jam 3 subuh, nanti akan tiba di Bau-Bau pada 9 Juni di jam 4 subuh. Kemudian dari Bau-Bau berangkatnya 9 Juni di jam 7 pagi Tribuners, dan akan tiba di Makassar pada 9 Juni di jam 23.59. Peralihan dari tanggal 9 menuju tanggal 10. Itu untuk kapal-kapal besar atau kapal-kapal putih Tribuners. Nextnya kita ke jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon. Nah, hari ini itu ada kapal ke Buru Selatan, yaitu kapal perintis Sabuk Nusantara 33 Tribuners, yang akan berangkat sebentar jam 8 malam, 3 jam lagi, dengan rute yang dilewati itu Ambon menuju ke Ambalau, kemudian Wamsisi, lalu Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon lagi. Selain itu juga kapal ke Buru Selatan itu ada Cantika Lestari 5E, ada ya rutenya Ambon, Ambalau, Namrole, dan juga Leksula. Dia hampir sama kayak yang tadi, tapi Sabuk Nusantara ini dia rutenya lebih banyak ya. Kalau Cantika Lestari 5E itu hanya 4 rute, dan dia berangkatnya itu jam 9 malam. Kemudian kapal ke Pulau Buru juga ada Tribuners, ada Cantika Lestari 9F dan juga 8F yang beroperasi dari Ambon menuju Namlea dan Namlea Ambon, itu setiap hari di jam 9 malam. Selain itu juga ada kapal ke Maluku Utara Tribuners. Untuk hari Kamis itu ada kapal Barcelona 2 yang berangkat jam 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sovivi, Ternate, dan juga Manado. Sementara ke Maluku Utara juga ada kapal Cantika Lestari 10C yang hanya ada di hari Selasa ya, dengan melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda. Itu berangkatnya di jam 12 siang ya. Lalu ada juga kapal ke Maluku Barat Daya yang hanya ada di hari Senin Tribuners. Ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Mua, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang berangkat di jam setengah 8 malam. Lalu untuk kalian yang mau bepergian ke Seram bagian barat atau mau ke Maluku Tengah, mau ke Seram bagian timur, juga dari kota Ambon itu bisa menggunakan kapal feri yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua atau Liang menuju Waipirit. Nanti baru yang mau ke SBB tinggal ke SBB, yang mau ke Maluku Tengah tinggal ke Maluku Tengah ya, lintas. Seram bagian timur juga demikian. Lalu ada juga di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai itu ada kapal Cantika Lestari milik PT Pelayaran Dharma Indah yang setiap hari beroperasi juga. Nah, untuk yang tadi ya, yang dari Hunimua menuju Waipirit itu beroperasi dari setengah 6 pagi sampai jam 9 malam dengan sekitar 14 trip dan juga menggunakan 3 hingga 4 feri yang beroperasi.
Nah, untuk di pelabuhan penyeberangan Tulehu itu ada dari Tulehu menuju Amahai, ada kapal Cantika Lestari, kapal cepat. Kemudian juga dari Tulehu menuju Masohi ada feri ke Inamarina Masohi ya Tribuners. Kalau dari Kota Ambon itu jam 8 pagi berangkatnya. Tribuners itu untuk jadwal kapal. Next kita mau bacain berita, tapi sebelum itu mau nyapa-nyapa dulu yang udah bergabung di Facebook Tribun Ambon. Dan juga yang ada di TikTok, selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan di share. Jangan lupa juga untuk komen-komen ya Tribuners. Nah, untuk berita itu kita punya berita nasional. Yang pertama dengan judul protes tambang nikel di Raja Ampat, aktivis Greenpeace dan warga diseret paksa dari hotel. Nah, Tribuners, kalau kalian yang cukup aktif di akun media sosial TikTok, itu juga pasti mungkin FYP di kalian lagi sedang dibahas ya mengenai penambangan nikel di Raja Ampat yang berakibat pada warga sekitar. Jadi warga Raja Ampat Papua dan beberapa aktivis Greenpeace itu Tribuners diusir dan diseret saat protes ketika acara konferensi Indonesia Critical Minerals yang dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta pada hari Selasa kemarin. Nah, saat diusir dan diseret, aktivis dan warga Raja Ampat Papua sempat berteriak "Save Raja Ampat". Mereka juga membentangkan spanduk ya bertuliskan "Nickel Mines Destroy Lives" dan "Save Raja Ampat from Nickel Mining". The Nickel Mines Destroy Lives itu maksudnya penambangan nikel menghancurkan kehidupan. Ya, kita tahu ya bahwa ketika ada penambangan yang dilakukan di sekitar pemukiman warga itu pasti memiliki dampak yang buruk, apalagi kapal-kapal tongkang yang memuat nikel itu berpotensi mengganggu atau merusak terumbu karang yang ada di sana. Apalagi kita tahu kan Raja Ampat itu merupakan salah satu wisata bahari terbaik yang ada di Indonesia ya Tribuners. Namun dengan adanya penambangan ini itu akan mengganggu bahkan merusak keindahan alam di sana bawah laut ya. Nah, Greenpeace dalam siaran pers yang diterima oleh Tribun Ambon membenarkan insiden tersebut. Itu juga dibuktikan dengan berbagai video yang tersebar di media sosial ya Tribuners. Menurut mereka, setelah Sulawesi, kemudian Halmahera dan pulau kecil seperti Obi, itu tambang nikel kini juga mengincar Raja Ampat ya itu di Pulau Gag, kemudian Pulau Kawe dan Pulau Manuran. Setidaknya ada sekitar 500 hektar hutan yang sudah mulai musnah. Padahal kan menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kawasan ini tidak boleh ditambang karena memang pulau-pulau yang tadi disebutkan itu merupakan pulau-pulau kecil ya Tribuners. Dan sebenarnya aktivis Greenpeace serta warga Raja Ampat itu melakukan aksi damai untuk menyuarakan dampak buruk pertambangan dan juga hilirisasi nikel yang membawa nestapa bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Dan bukan hanya di ruang konferensi, Tribuners, aktivis Greenpeace Indonesia dan anak muda Papua juga membentangkan banner di exhibition area yang terletak di ruang konferensi. Nah, pesan-pesan lain yang berbunyi "What's the true cause of your nickel?", kemudian "Nickel mines destroy lives", dan "Save Raja Ampat, The Last Paradise" terpampang di antara gerai-gerai dan para pengunjung pameran. Nah, aktivis Greenpeace ini, Tribuner, sebenarnya dalam aksinya tersebut ingin mengirim pesan kepada pemerintah bahwa pemerintah Indonesia ya, dan para pengusaha industri nikel yang meriung di acara tersebut, serta kepada publik bahwa tambang dan hilirisasi nikel itu di berbagai daerah telah membawa derita bagi masyarakat terdampak. Dan industri nikel juga merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara, dan juga jelas akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU captives sebagai sumber energi dalam pemprosesannya. Dikatakan oleh juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, bahwa saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan bumi kita sudah membayar harga mahal, katanya. Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan juga laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, kemudian Kabaena, Wawoni, Halmahera, hingga Obi. Dan katanya kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati yang amat kaya, yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Kalian yang kalau sudah pernah ke Raja Ampat pasti tahu betapa indahnya pemandangan di sana ya. Bahkan Raja Ampat di Pianemo ya, itu diabadikan di dalam uang pecahan 100 kalau kalian lihat ya, saking indahnya. Kemudian dari sebuah perjalanan penelusuran ya di tanah Papua pada tahun lalu, Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat. Di antaranya ya tadi ya sudah disebutkan ada Pulau Gak, kemudian Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Nah, ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tidak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ini berdasarkan analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Sejumlah dokumentasi pun Tribuners menunjukkan adanya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir, berpotensi merusak karang dan juga ekosistem perairan Raja Ampat akibat pembabatan hutan dan juga pengerukan tanah. Dan selain Pulau Gak, Kawe, dan juga Pulau Manuran, pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel ialah Pulau Batang Pele dan juga Manyaifun. Nah, Pulau Batang Pele dan Manyaifun itu Tribuners bersebelahan ya, dan berjarak kurang lebih 30 km dari Piainemo. Nah tadi namanya tuh Piainemo ya, gugusan Bukit Karts yang gambarnya terpacak di uang pecahan Rp100.000. Raja Ampat sendiri, Tribuners, itu sering disebut sebagai surga terakhir bumi, saking indahnya ya, terkenal karena kekayaan keanekaragaman hayati baik di darat maupun di lautnya. Dan Raja Ampat ini merupakan rumah bagi 75% spesies koral dunia dan juga punya lebih dari 2.500 spesies ikan.
Bahkan daratan Raja Ampat Tribuners memiliki 47 spesies mamalia dan 274 spesies burung, serta juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai kawasan Global Geopark. Salah satu anak muda Papua yaitu Ronisel Mambrasar yang tergabung dalam aliansi Jaga Alam Raja Ampat mengatakan bahwa Raja Ampat sedang dalam bahaya karena kehadiran tambang nikel di beberapa pulau termasuk di kampung halamannya di Manyaifun dan Pulau Batang Pele. Karena itu ya Tribuners, Greenpeace mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan industrialisasi nikel yang telah memicu banyak masalah. Jika kalian juga ingin menyuarakan suara dari Greenpeace dan juga teman-teman di Raja Ampat, silakan share sebanyak-banyaknya buat konten dengan hashtag Save Raja Ampat ya, supaya mungkin kalau lebih banyak desakan itu bisa dikaji ulang kebijakan industrialisasinya Tribuners. Dikatakan bahwa sesumbar tentang keuntungan hilirisasi yang digaungkan sejak era pemerintahan Jokowi dan kini dilanjutkan Prabowo Gibran itu sudah seharusnya diakhiri katanya. Akibat dari rakusnya pemerintah dan para investor ya Tribuners, lama kelamaan alam di Indonesia ini akan habis ya. Ada kontak redaksi yang bisa dihubungi kah? Ada apa kakak? Nama TikToknya muka terbaya. Tribuners, untuk kalian yang punya informasi yang kiranya penting untuk diketahui publik, kalian bisa langsung DM di berbagai akun media sosial kami ya, untuk selanjutnya di follow up oleh reporter kami di lapangan. Kalau untuk kontak redaksi yang bisa dihubungi kalau memang ada berita-berita yang benar-benar penting ya kakak. Muka terbaya, waduh, nama TikToknya kok begitu. Next Tribuners, kita punya berita lain, berita nasional ya. Ini terkait dengan surat pemakzulan Gibran yang sudah diterima DPR. Sebentar. Nah, Tribuners, terkait dengan surat pemakzulan Gibran yang sudah diterima DPR, pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno menilai bahwa belum terlihat ada partai politik atau parpol yang diuntungkan terkait diterimanya surat pemakzulan terhadap wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka oleh DPR. Kendati demikian, Adi mengatakan ada partai yang bahagia bahwa surat pemakzulan terhadap Gibran diterima oleh DPR, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Nah, dirinya menilai bahwa gambaran kebahagiaan PDIP terkait pemakzulan Gibran bisa dilihat dari pernyataan salah satu kadernya, yaitu Andreas Hugo Pareira.
Nah, pernyataan yang dimaksud itu Tribuners ketika Andreas menyebut bahwa surat pemakzulan Gibran yang dibuat oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut akan dibacakan saat rapat paripurna. Dan Adi menganggap bahwa drama politik apapun jika menyangkut dengan keluarga mantan Presiden RI Joko Widodo, PDIP bisa dipastikan menjadi pihak yang paling bahagia. Memang belakangan itu lagi sering dibahas ya, mulai dari kasus pemalsuan ijazah palsu Jokowi hingga surat pemakzulan Gibran yang hingga hari ini rasanya belum selesai, dan dinilai bahwa isu-isu ini dibuat hanya untuk mengesampingkan isu-isu yang sebenarnya lebih penting untuk dibahas. Salah satunya ya tadi terkait dengan Raja Ampat itu ya, penambangan nikel di Raja Ampat, dan juga pasti isu-isu lainnya itu lebih penting tentunya. Tapi memang pemberitaan mengenai Gibran dan Jokowi ini terus menghiasi layar televisi di Indonesia ya, Tribuners. Nah, sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini Tribuners telah mengirimkan surat pemakzulan terhadap Gibran yang ditandatangani oleh 4 pensiunan TNI, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Razi, kemudian Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, lalu Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto yang sudah diterima oleh DPR. Nah, surat itu ya tertanggal 26 Mei 2025 berisi permintaan dari Forum Purnawirawan TNI kepada MPR dan DPR untuk mempercepat proses pemakzulan Gibran dengan mencantumkan seluruh dasar konstitusional sebagai landasan. Meskipun tidak mudah untuk sampai ke tahap pemakzulan Gibran ya, dibutuhkan proses yang pastinya cukup panjang dan akan berlarut-larut. Oke, kita meninggalkan berita pemakzulan Gibran, sekarang kita buka berita Tribuners. Yang pertama ada berita mengenai dalang pencurian motor di Ambon yang dibekuk polisi. Ada 25 unit motor disita, termasuk mobil operasional yang digunakan untuk menjalankan aksi tersebut. Tribuners yang mungkin pernah kehilangan motor, bisa jadi salah satu dari 25 motor ini adalah motor kalian. Ya, sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang selama ini meresahkan warga kota Ambon dan sekitarnya itu berhasil dibekuk oleh aparat kepolisian. Satuan Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Tribuners berhasil mengungkap dan mengamankan 25 unit sepeda motor hasil curian dari tangan 5 tersangka, termasuk pasangan suami istri dan juga seorang penanda. Nah, pengungkapan sensasional ini Tribuners disampaikan langsung oleh Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease AKBP Nur Rahman, didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Riano Eludis dan juga Kasih Humas Pemda Janet Luhukai serta Kanit Pusat Satreskrim Pemda Azhari Lalu dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Ambon pada hari Rabu kemarin. Nah, 5 tersangka yang diamankan ini Tribuners masing-masing berinisial MA 43 tahun, ada juga IB 40 tahun, dan MA dan IB ini pasangan suami istri ya. Lalu ada FW 35 tahun,
ada juga AP 40 tahun dan ASP 23 tahun. Ini masih muda ya ASP. Nah, satu dari kelima tersangka tersebut yaitu AP ini merupakan penadah utama barang hasil curian tersebut. Selain 25 motor tadi ya, sekali lagi ada 1 unit mobil Toyota berwarna putih yang juga disita karena mobil ini merupakan mobil yang digunakan sebagai kendaraan operasional para pelaku dalam melancarkan aksi mereka. Nah, kendaraan-kendaraan hasil kejahatan ini Tribuners tersebar dan berhasil dikumpulkan dari berbagai wilayah ya, mulai dari Kabupaten Buru, Seram bagian barat, Maluku Tengah hingga Kota Ambon. Dan pastinya pengungkapan kasus ini bukan hanya kerja dari Polresta Ambon ya, tetapi merupakan hasil kerjasama dari Polresta Ambon dengan Polres Buru, kemudian Polres SBB, serta Polres Maluku Tengah. Nah, untuk modus operandinya sendiri Tribuners dijelaskan oleh AKBP Nur Rahman bahwa tersangka FW ini melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci T, obeng, dan juga alat tajam lainnya. Jadi modus yang dilakukan itu kunci T dari besi yang ujungnya dibuat tajam ya, dan tang. Kemudian kunci T tersebut kunci T itu tersebut dimasukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor yang akan dicuri. Kemudian diputar menggunakan tang sehingga sepeda motor dapat dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah berhasil membawa kabur motor curian, tersangka FW ini kemudian mengirimkannya kepada tersangka AP, sang pembeli atau penada yang beroperasi di Namlea menggunakan transportasi laut. Ini kemungkinan besar menggunakan ferry sih kalau motornya ada beberapa ya. Nah, sementara itu tersangka IB, ASP, dan MA ini melakukan aksinya secara bersama-sama dengan peran yang berbeda-beda. Sepandai-pandainya tupai melompat ya Tribuners, tetap akan jatuh juga. Sepandai-pandainya mereka melancarkan aksinya pasti tertangkap juga, dan kejahatan itu mau disembunyikan sampai dimanapun pasti bisa terungkap ya Tribuners. Terima kasih Bapak polisi yang sudah berusaha untuk mengungkap kasus pencurian tersebut. Nah, ini dijelaskan bahwa tersangka ASP menggunakan cara menyambung kabel sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan tersangka IB dan MA ini bertugas memantau situasi di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan aksi mereka berjalan mulus. Dan memang rata-rata pencurian motor yang berjalan mulus itu tidak dilakukan sendiri ya Tribuners, karena mungkin kalau sendiri itu agak susah, tapi biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang berbeda-beda tadi. Nah, setelah berhasil beraksi, tersangka IB dan MA ini membawa hasil curian tersebut menggunakan kendaraan roda 4 yang warna putih tadi yang juga disita menuju ke Maluku Tengah dan juga SBB untuk kemudian dijual. Dan pastinya harga untuk motor-motor yang dicuri ini dijual dengan harga yang sangat miring atau sangat jauh dengan harga aslinya, yaitu sekitar 3 hingga 5 juta saja. Makanya para pembeli motor ya, motor-motor
biasanya banyak karena memang harganya sangat tidak masuk akal ya. Dan pastinya harga yang diberikan ini untuk menjadi atau membuat orang yang membeli ini menjadi tertarik dan menjadi ladang keuntungan besar bagi para pelaku tentunya. Nah, atas perbuatan mereka, Tribuners kelima tersangka ini dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dan atau pasal 362 KUH Pidana junto pasal 480 ayat 1 KUH Pidana. Dan tentunya pengungkapan kasus ini Tribuners menjadi peringatan keras ya bagi para pelaku kejahatan dan sekaligus kabar baik bagi masyarakat Ambon, menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ngomongin soal pencurian motor ya Tribuners, untuk kalian yang mau beli motor juga hati-hati, kalau bisa berkas-berkasnya lengkap dan juga jelas. Karena saya punya pengalaman, ada salah satu kenalan ya, dia beli motor tanpa surat-surat yang lengkap. Nah, setelah ada pembongkaran kasus seperti ini, ternyata motornya itu merupakan salah satu dari motor hasil curian dan kemudian diambil oleh polisi. Itu uangnya alhamdulillahnya sih dikembalikan ya. Tapi kalau bisa kalian yang mau beli motor pastikan bahwa surat-suratnya lengkap dan motor yang dibeli tidak terindikasi merupakan hasil curian. Satu lagi di berita terakhir ini, ada pemuda mabuk tikam tetangga di Pasar Omele, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Seiring dengan kehidupan yang semakin sulit ya Tribuners, kejahatan marak di mana-mana, jadi kalian benar-benar harus hati-hati sekali ya. Nah, seorang pemuda berinisial SB, masih muda sekali, ini masih 18 tahun ya, ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin lalu malam setelah diduga melakukan penikaman terhadap tetangganya di Pasar Omele, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan. Korbannya itu adalah Yova Katili, 52 tahun, yang menderita luka-luka dan akhirnya harus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Jadi dijelaskan oleh Kapolsek Tanimbar Selatan itu Herpin Sima Tribuners bahwa insiden ini bermula ketika pelaku yang diketahui berdomisili di Pasar Omele hendak membeli kue bakpao namun uangnya tidak cukup. Nah, dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman keras jenis Shopee, SB mencoba berutang namun permintaannya ditolak oleh penjual. Oh, ini karena yang pertama mabuk, yang kedua karena tidak punya uang. Bukan tidak punya uang, uangnya cukup. Nah, penolakan tersebut akhirnya memicu kemarahan SB si pelaku ini yang kemudian dengan nada kasar mengusir penjual hingga terjadi adu mulut antara si pelaku dan juga korban. sorry bukan ya, penjual bakpao ini bukan korban ya. Nah, ternyata si SB dan penjual bakpao ini adu mulut, lalu korban yaitu Yova Katileti setelah melihat keributan, dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk melerai si penjual bakpao dan juga pelaku ini. Namun saat mencoba menenangkan situasi, SB ini ya pelaku
justru memukul wajah korban berulang kali. Jadi korban niatnya baik untuk melerai, tapi dianya justru dipukul oleh si pelaku. Nah, akhirnya korban dipukuli oleh pelaku ke arah wajah secara berulang kali hingga terjadi duel antara korban dengan pelaku yang sempat dilerai oleh masyarakat sekitar. Oh, ini ternyata setelah dilerai, pelaku ini tidak terima dan kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Nah, setelah dia ke rumah, kemudian dia mengambil pisau dapur dan kembali menyerang korban di TKP Tribuners. Nah, si SB ini menikam kepala korban 1 kali dan menyayat kepala korban serta menikam pinggang kiri korban. Wow. Ini salah satu alasan kenapa Shopee dan minuman keras jenis lainnya tuh harus diberantas ya Tribuners, karena orang kalau lagi dalam pengaruh alkohol itu tidak bisa mengontrol emosinya sehingga terjadilah kejadian-kejadian seperti ini. Dan tidak hanya itu, pelaku juga sempat menggigit dada, lengan, dan juga leher korban. Vampir ya. Nah, setelah menganiaya korban, Tribuners, si SB ini melarikan diri menuju rumah pamannya di depan Universitas Lelemuko, Desa Lauran. Namun saat pelaku kembali ke TKP dengan tujuan melakukan penganiayaan susulan, personel kepolisian yang sigap merespons kasus ini segera mendatangi lokasi dan berhasil menggagalkan aksi pelaku, kemudian langsung mengamankannya. Berarti masyarakat sekitar langsung melaporkan ya ke pihak kepolisian. Nah, ini Kapolsek Tanimbar Selatan menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan kekerasan dan akan menindak tegas setiap pelaku yang membahayakan keselamatan orang lain. Dan pelaku sendiri, Tribuners, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan serta dijerat dengan Primair pasal 355 ayat 1 KUH Pidana, subsidiar 354 ayat 1 KUH Pidana, lebih subsidiar 351 ayat 1 dan 2 KUH Pidana. Sayang sekali ya masa mudanya digunakan untuk hal-hal yang sangat tidak bermanfaat seperti itu. Jangan ditiru ya Tribuners. Semua boleh simpung uang baru bikin terkenal. Oke Tribuners, informasi dari mana tadi? Dari tadi ya, penikaman itu merupakan akhir dari rapot kali ini. Jangan lupa untuk saksikan berbagai program kami yang ada di Tribun Ambon. Ada Ambon hari ini, kemudian ada talk show Tribun Bastori, ada rapot di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi kalian melalui portal kami www.tribunambon.com, dan juga boleh akses melalui berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Ada berbagai pilihan berita, jadi tolong luangkan waktu sebentar untuk mencari berita yang mungkin relevan dengan kalian. Jangan menjustifikasi satu berita yang mungkin tidak relevan dengan kalian. Seperti itu ya Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan rapot hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.